Saudara-saudari masih ingat Kian Hongyan yang viral di dunia maya dan disebut sebagai gadis bola basket? Ia disebut demikian bukan karena jago bermain basket, namun karena ia menggunakan bola basket sebagai pengganti kaki, sehingga ia bisa bergerak kemana-mana. Sungguh malang, pada tahun 2000 ketika usianya 3 tahun, sebuah kecelakaan mobil menimpa sehingga ia harus kehilangan kedua kakinya. Dan karena keterbatasan keluarga, maka mereka tidak mampu memberikan peralatan baginya. Mereka membelikannya sebuah bola basket yang dipotong separuh dan dipakai untuk mengalasi atau menutupi bagian pinggul bawahnya untuk menghindari gesekan ketika Kian Hongyan bergerak. Untuk menopang dirinya, ia juga menggunakan kayu sikat lantai sebagai alas tangannya. Sungguh keadaan yang memprihatinkan. Beberapa tahun kemudian, fotonya yang sedang berjalan dengan bantuan bola basket menjadi viral, baik di media Cina atau bahkan media internasional. Itulah yang kemudian membuka kesempatan untuk Kian Hongyan mendapatkan donasi untuk membuat kaki palsu. Dan dengan bantuan yang dia terima, ia berhasil lulus sekolah dasar. Namun sayang, karena keterbatasan biaya, ia tidak dapat melanjutkan sekolah. Karena itu, ia memilih impian yang lain, yaitu menjadi perenang. Kian Hongyan bergabung dengan tim renang lokal khusus bagi penyandang disabilitas. Dengan semangat pantang menyerah, ia berlatih keras, mengabaikan ketiadaan kaki. Ia menghadapi kesulitan untuk mengapung dalam air dan terus-menerus tersedak. Namun akhirnya ia berhasil memenangkan kompetisi tingkat daerah maupun nasional. Tahun 2012, dia mengikuti kualifikasi Paralimpik di London. Sayangnya ia gagal. Tapi segera ia bangkit kembali, giat berlatih dan memenangkan beberapa medali. Di antaranya adalah medali emas di Yunnan Provincial Paralympics Games. Pada umur 18 tahun, ia kembali mendapat hadiah yang luar biasa, yaitu mendapatkan kaki palsu yang membuatnya bisa berdiri kembali. Sekarang usia Kian Hongyan sudah 23 tahun dan penampilannya tidak berbeda dengan gadis yang lain, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saudara-saudari, apa yang dialami Kian Hongyan dengan tepat menggambarkan pepatah, apa yang terlihat buruk hari ini belum tentu buruk di hari esok. Dan sebaliknya, apa yang terlihat baik di hari ini belum tentu baik di hari esok. Artinya selalu terbuka kemungkinan untuk perubahan. Hari terus berlalu, kehidupan terus berjalan, segala sesuatu berubah dan bergerak. Apalagi kalau kita menyimak firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 7, demikian, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa menjadi raja negeri yang diwariskan kepadanya oleh Abia ayahnya, Yehuda dalam keadaan yang sangat buruk. Penyembahan berhala merajalela. Lama sekali bangsa Israel meninggalkan Allah yang benar. Mereka hidup tanpa hukum. Dan tidak heran bangsa itu mengalami kekacauan yang besar. Ada konflik di daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Bahkan sampai dikatakan orang tidak dapat pulang pergi dengan selamat. Selalu ada ancaman dan kejahatan. Tentu tidak mudah bagi Raja Asa memimpin daerah yang sedemikian kacau. Apa yang dilihatnya buruk semata, seakan tiada harapan. Namun kepada Asa, Tuhan mengutus nabinya Azaria bin Oded untuk menguatkan hati Asa. Jangan sampai semangat menjadi lemah dan tetap berusaha. Seburuk apa yang dihadapi, jangan patah semangat. Dan dengan perkataan itu hati Asa menjadi kuat. Ia tetap bersemangat dan tetap berusaha bertindak benar. Asa tidak membiarkan apa yang dilihat mata mempengaruhi semangat dan tekadnya. Nah, spirit yang seperti inilah
yang kita butuhkan. Sebab jika kita melihat apa yang di depan mata, mungkin kita akan menjadi lemah dan patah semangat. Pandemi yang kita kira hanya beberapa bulan, ternyata menjadi 1 tahun dan bahkan belum ada perubahan signifikan. Sudah ada vaksin pun tetap pesimis. Padahal walau tidak 100% menjamin, tetapi toh seharusnya dapat dilihat sebagai harapan. Memang bagi mereka yang pesimis, berpikir negatif, semua salah, semua buruk, semua tidak ada harapan. Saudara-saudari, lihat Raja Asa, bahkan Kian Hongyan yang masih kecil. Mereka mempunyai jiwa yang kuat, hati yang optimis, dan harapan yang kuat. Mereka tidak membiarkan diri terjebak dalam perangkap buruk dari apa yang dihadapannya. Ekonomi yang seret, aktivitas yang terhambat, usaha yang terhambat, virus yang meneror, konflik dan pertentangan, perlakuan yang menyakitkan, kebencian, permusuhan, masalah rumah tangga, anak-anak yang sungguh menantang kesabaran, doa-doa yang menggantung tanpa jawaban. Apapun saudara-saudari, jangan biarkan membelenggu kita. Masih ada hari esok. Dan hari esok tidak akan sama bagi mereka yang terus berjuang. Sebagaimana firman Tuhan tadi, bahwa akan ada upah bagi usahamu. Kata orang sekarang, usaha tidak mengkhianati hasil. Ada upah dari usaha kita. Maka teruslah bangkit dan berusaha. Esok pasti lebih baik. Tuhan memberkati. Amin.